Halo buat semua anak didik saya kelas 10 MIA. Kita pada bagian video ini kita akan mempelajari untuk bab yang kedua dari pembahasan materi kita di semester ini. Pada bab pertama kita sudah melihat bagaimana hakikat fisika pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang kedua kita sudah melihat bagaimana metode ilmiah, dan satu lagi kita melihat bagaimana kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahaya di dalam laboratorium, sehingga kita mempelajari keselamatan ketika kita melakukan percobaan di laboratorium. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang besaran fisika dan pengukurannya. Banyak hal yang mungkin akan kita temukan di pembelajaran ini, maka supaya kita bisa memahaminya, mari kita ikuti dengan baik. Baik, pada bab yang kedua ini kita akan membahas yakni besaran fisika dan pengukurannya. Jadi besaran fisika itu banyak ya. Jadi di SMP sudah diperkenalkan sebagian untuk kita, tapi di sini kembali diulang. Nanti akan ada beberapa tambahan yang mungkin tidak diperkenalkan di pelajaran SMP. Lalu yang kedua nanti kita akan bagaimana mengukur. Jadi mengukur itu yang baik seperti apa, pada bab inilah kita akan nanti membahas. Oke, pada bagian A, pada bagian yang pertama ini kita akan dikenalkan bagaimana besaran-besaran fisika. Jadi sebenarnya secara besar, garis besar fisika itu akan ada dua pengklasifikasian. Yang pertama, yang kalau berdasarkan golongannya dia ada dua, yakni besaran pokok, dikenal juga dengan nama besaran dasar. Jadi besaran pokok adalah besaran yang terdiri sendiri atau berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun dari besaran lain. Di beberapa literatur menuliskan bahwa besaran pokok adalah besaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi pemahamannya boleh dikembangkan, tetapi dalam jalur yang benar ya. Jadi dalam pelajaran kita ini besaran pokok itu secara umum diperkenalkan untuk tingkat pendidikan SMA itu ada 7. Apa itu? Yang pertama ada namanya massa. Massa tidak sama dengan berat. Jadi massa dia punya satuan kilogram. Sebenarnya ini satuan yang digunakan dalam satuan SI ini, kilogram ini, karena banyaknya satuan massa. Boleh ton, kuintal, pon. Itu juga satuan massa. Jadi tidak selamanya itu kilogram satuan massa. Ada gram, kilogram, hektogram, miligram, dekagram. Tetapi satuan internasional yang telah disepakati itu untuk menyetarakan itu, maka dibuatlah satuannya kilogram. Itu maksudnya. Dimensinya M. Jadi dimensi ini seperti lambang lah ini. M adalah M besar ya. Lalu panjang, satuannya adalah meter. Walau satuan panjang ini kan banyak. Ada kilometer, ada hektometer, ada kaki, ada yard. Itu juga satuan-satuan panjang. Tetapi nanti dalam satuan SI dalam satuan meter. Lalu dimensinya adalah L, berasal dari kata long ya. Dalam bahasa Inggris itu panjang. Baru besaran yang ketiga namanya waktu. Waktu ini punya satuan sekon, walau nanti banyak satuan waktu. Jam, menit, bulan, hari, minggu, abad, dan seterusnya. Jadi nanti satuan SI yang kita gunakan adalah sekon. Dia punya dimensi adalah T, berasal dari kata time. T-nya T besar. Lalu ada suhu, dia bersatuan Kelvin. Kelvin ini juga nanti akan ada kita kenal juga satuan lain daripada suhu ya. Reaumur, Fahrenheit, Celsius. Tetapi dalam satuan SI dipakailah dia satuan Kelvin. Dia punya dimensi theta ya. Ada bulat baru garis di tengah, bacanya itu theta. Lalu kuat arus listrik, satuan ampere, mungkin sudah diperkenalkan juga di SMP ini ya. Untuk dimensinya adalah I. Lalu kuat intensitas cahaya, itu satuannya lah kandela, dalam dimensi J besar. Lalu yang berikut jumlah zat, dalam kurung dalam satuan mol. Jadi di pelajaran kimia banyak dipelajari ini, dia berbicara jumlah. Kalau jumlah itu biar matematika dilambangkan dengan N, tapi di sini pakai N besar ya.
Baik, selain daripada 7 besaran pokok itu ada 2 besaran tambahan yang tak memiliki dimensi. Ini nanti kamu pelajari pada pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ada istilah nanti namanya sudut bidang datar. Satuannya adalah radian. Lalu sudut ruang satuannya adalah steradian. Jadi rad dan SR, steradian. Oke, itulah pengenalan tentang besaran pokok. Lalu yang kedua ada yang dikenal kawan-kawan namanya besaran turunan. Jadi besaran turunan ini sederhana sebenarnya. Jadi besaran pokok ininya dari besaran turunan, dengan catatan bahwa dia terdiri dari 2 besaran pokok. Jadi kalau udah ada 2 besaran pokok maka dia termasuk besaran turunan. Boleh 2 dan boleh juga lebih dari 2. Oke, dan sebanyaknya mungkin pun boleh. Tapi dia harus terdiri dari 2 besaran pokok. Oke, contoh besaran turunan kita mengenal namanya kecepatan. Ini dilambangkan dengan V. Berasal dari kata velocity, kecepatan in English ya. Oke, rumus kecepatan itu sama dengan V/S per T, jarak. Jarak itu kan sama dengan, kalau kita lihat jarak di mana cocok kebesaran ini. Itu kan jarak itu kan sama dengan panjang. Bersatuan meter. T itu tadi waktu, bersatuan sekon. Jadi kenapa dikatakan kecepatan ini termasuk besaran turunan? Sudah terdiri dari 2 besaran pokok, namanya besaran panjang dan besaran waktu. Sudah 2 dia. Oke, kelanjutan biasanya dari besaran turunan ini akan diturunkan sampai ke nilai dimensinya. Bagaimana menentukan dimensinya? Tadi kita kan sudah belajar bahwa jarak itu panjang. Jadi panjang itu punya dimensi tadi L, maka saya buat di sini L. Sini saya buat satuannya meter ya. Lalu di bawah per T itu waktu. Satuan waktu tadi apa? Sekon. Maka satuan waktu itu sekon, dimensinya adalah T. Berarti L per T. Jadi tanda daripada dimensi dia pakai kurung siku ya. Maka L ini kan pangkat 1, naik ke atas jadi 10 pangkat minus 1. Itulah ceritanya ini. Jadi dimensi daripada kecepatan adalah LT pangkat minus 1. Begitu ceritanya ya. Baik, yang berikut kita akan lihat contoh yang lain. Nah ini dia, volume. Kalau kita katakan volume bacanya ya, tapi kalau biasanya sering kita kenal dengan kata volume. Pada volume ini contoh salah satu volume lah, Bapak ambillah misalkan volume daripada balok. Semua volume itu satuannya akan sama, meter pangkat 3. Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu oke, satuan panjang, besaran panjang kan. Lalu ada besaran lebar. Lebar ini kalau kemasukan ke 7 besaran tadi kan sama dengan panjang. Tinggi juga masuk ke kategori panjang. Satuannya meter, meter, meter. Maka dimensinya L, LL. Karena dikali L kali L kali L berarti L pangkat 3. Itu dia untuk volume. Juga nanti berlaku untuk luas, meter pangkat 2 berarti L pangkat 2. Boleh kamu cari. Ada lagi misalkan energi kinetik. Di SMP kan kita belajar energi kinetik, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan. Oke, berarti V kuadrat. Ini kan V kuadrat, berarti satuan dari kecepatan kan meter per sekon. Meter per sekon dikuadratkan itu sama dengan meter kuadrat per sekon kuadrat. Satuan kecepatan tadi kan meter per sekon. Baik, kita ubah. Ini kilogramnya dari mana Pak? Nah, ini dari satuan ini. Ini Pak, meter per sekonnya dari mana? Satuan dari V kuadrat. Kalau V kan tadi meter per sekon, berarti V kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dimensinya adalah, ini dimensi kilogram tadi apa? M besar ya. Massa. Ini meter kuadrat L pangkat 2. Karena ini pangkat 2 per T pangkat 2 masih per. Oke, kita angkat ini ke atas, kita naikkan ke atas. M L pangkat 2 T pangkat minus 2, pangkat positif naik jadi negatif. Lalu apa guna dari dimensi itu? Banyak gunanya.
Salah dua diantaranya yang paling sering nanti kita gunakan adalah kita bisa menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, katanya dimensi dari energi potensial sama dengan dimensi usaha. Itu harus dibuktikan. Oke, EP itu kan sama dengan MGH, dipelajari SMP. Usaha itu sama dengan F dikali S. Oke, kita satu-satu kita kerjakan. Kita mulai dari MGH. MGH berarti kilogram. Ini G ini kan gravitasi, percepatan meter per sekon kuadrat. Lalu H ketinggian itu meter. Yang di sebelah kanan F dikali S, berarti F itu kan M kali A. Ini S-nya tetap, berarti kilogram. A itu tadi apa? Meter per sekon kuadrat dikali meter. Berarti kilogram, ini kali ini meter kuadrat, ini per sekon kuadrat. Di sini juga seperti itu, kilogram, ini meter kali meter, meter kuadrat per sekon kuadrat. Sudah sama satuannya. Kalau samanya satuannya setelah kita pisah ke dalam satuan besaran pokok, maka dimensinya pun pasti sama. Apa yang menjadi dimensi mereka? Kilogram itu M besar, oke. Lalu L untuk meter pangkat 2. Ini kan per sekon kuadrat, berarti kalau naikkan jadi sekonnya jadi sekon pangkat minus 2. Dimensi sekon adalah T pangkat minus 2. Itu maksudnya ya. Ini tadi saya ulangi, kilogram, lalu long L pangkat 2. Ini kan per sekon pangkat 2, berarti T pangkat minus 2 kalau kita naikkan ke atas. Itu maksudnya. Oke. Selanjutnya, dia juga bisa digunakan untuk menganalisis rumus itu benar atau tidak. Ke dalam bentuk besaran yang lain ya. Contoh, ini kita punya persamaan atau rumus GLBB, di mana kita temukan X sama dengan X0 ditambah P0 T tambah setengah AT kuadrat. Yang bisa kita tambahkan yang satuannya sama. Sama idealnya misalkan, jadi kita jumlahkan yang satuannya sama. Di kambing ditambah kambing hasilnya bisa kambing. Oke, artinya di sana memiliki jenis yang sama. Oke, kita lihat di sini. X itu jarak atau perpindahan ya, boleh. Meter. X0 posisi awal ya, atau jarak awal. Oke, meter per sekon, ini P kecepatan per sekon. Ini tadi A. Atau dia apa? Meter per sekon kuadrat kan ini kan? Meter per sekon kuadrat dikali sekon kuadrat. Ini bisa coret Pak, kan? Meter per sekon dikali sekon itu meter. Meter per sekon dikali sekon kuadrat itu meter. Jadi mereka punya satuan yang sama, punya sama-sama satuan meter, satuan panjang. Kesimpulannya adalah kedua ruas memiliki satuan meter atau satuan panjang. Jadi bisa kita jumlahkan. Baik, kita akan lihat pengenalan berikut. Jadi selain daripada berdasarkan golongan, besaran juga bisa dibagi menjadi dua berdasarkan nilai dan arah. Nanti dikenal dengan nama besaran skalar dan kedua besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja. Contoh besaran-besaran itu adalah massa, waktu, suhu, energi, luas. Nanti boleh kamu cari yang lain. Contoh Anton berlari 3 meter. Berarti 3 meter itu menandakan nilai atau besarnya. Meternya adalah satuan. Sedangkan besaran vektor, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Jadi menunjukkan arah. Oke, sebagai contoh itu adalah perpindahan. Biasanya berpindah ke utara, ke selatan, begitu dia. Kecepatan pun ada arahnya, gaya pun ada, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Momentum juga hal serupa, mempunyai arah. Contoh misalkan Anton berlari 3 meter ke selatan. Dua kalimat ini bedanya apa? Untuk ini dia memiliki arah ke selatan. Dia punya nilai dan punya arah. Berarti besaran ini menunjukkan besaran vektor. Kenapa? Dia punya nilai dan dia punya arah. Baik, untuk yang keempat,
pada pembelajaran video ini kita akan melihat bagaimana awalan dalam satuan internasional. Sebenarnya ini juga kita hanya mengulang, di SMP juga sudah diperkenalkan, tapi alangkah baiknya juga kita pelajari kembali karena akan banyak kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan, terutama nanti ke proses materi selanjutnya. Sebagai contoh, saya buat di sini ada satuan panjang. Ini tentu kita sudah hafal ini. Kelas 4 SD sudah dipelajari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Yakin saya semua kelas 10 ini bisa belajar ini. Dimana untuk kilometer itu ke hektometer dikali 10 ya, ke bawah pun dikali 10. Lalu yang berikut, kalau dia naik satu tangga dikali 10 pangkat minus 1. Pak, dulu kami belajar SMP, SD enggak dikali 10 pangkat minus 1, tapi dibilang dibagi 10, sama itu. Samanya itu ya. Jadi kalau dikatakan 1/10 itu sama dengan 10 pangkat minus 1, nilainya sama. Baik, mari perhatikan. Oke, kita akan ulang sedikit. Masih banyak nanti yang nggak bisa ini. 10 cm mau dirubah ke meter. Ini centimeter. Ini centimeter. Lalu ke meter ini. Caranya seperti ini, lihat ya. 10-nya tetap tulis 10. Karena dia naik, jadi tuliskan 10 pangkat minus 1. Berapa tangga dia naik? 1, 2. Berarti pangkat 2 lain dibuat sama dengan meter. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 1 dipangkat 2 kan. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat minus 1. Di matematika baru belajar ini Bapak lihat itu. Berarti 10 pangkat minus 2. 10 pangkat 1 ini ya, ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 1 karena pangkatnya yang dijumlahkan. 1 dikurang 2 sama dengan minus 1 atau 0,1 meter. Contoh lain misalkan untuk bagian B, 0,02 km sama dengan berapa cm? 0,02 ini kita ubah dulu penulisannya. 2 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 0,02 ini ya. 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Baik, dari kilometer ke sentimeter. Ini kemari. Hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga turun. Karena turun maka dikali 10. Pangkat berapa? Pangkat 5. Oke, pangkat 1 tadi sini positif 1. Oke, pangkat 1 10 pangkat 5. Maka tetaplah 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 5. Minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. 10 pangkat 3 itu kan 1000. Berarti 2 dikali 1000, 2000 cm. Begitulah prosesnya untuk panjang. Selain daripada panjang, kita juga bisa melihat untuk luas dan volume. Perbedaannya apa? Kalau di luas dia satu tangga itu 100 atau 10 pangkat 2 turun. Kalau dia naik 1/100 atau 10 pangkat minus 2 sama ya. Contoh 10.000 mm pangkat 2. Ini 10.000 ke meter kuadrat. Berarti 10.000 itu kan 10 pangkat 4. Ini dirubah dulu ya dalam notation perpangkatan. Baik, dari mili ke meter. Mili ke meter itu naik, maka Bapak buat di sini minus 2. Berapa tangga dia naik? 1, 2, 3, pangkat 3. 10 pangkat 4, 10 pangkat minus 6. 4 dikurang 6, minus 2. Minus 2 itu kan 10 pangkat minus 2 itu kan 1/100 atau 0,01 meter kuadrat. Baik, untuk bagian berikut misalkan kita mau lihat dari dekameter ke sentimeter. Dekameter ke sentimeter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Mari kita lihat.
berarti 100. Ini dia 10 pangkat 2. Dari deka ke senti itu turun, maka 10 pangkat 2 Pak tulis. Kalau naik kan 10 pangkat minus. Oke, kalau turun dia 10 pangkat 2 positif. Berapa tangga tadi turunnya? 3. Berarti 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 dipangkat 3 kan. Ini 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 8. Dari mana dapatnya? 2 ditambah 6 cm kuadrat. Oke, untuk volume saya rasa juga berlaku serupa. Cuma nanti di sini satu tangga itu harganya 10 pangkat 3 turun, naik 10 pangkat minus 3. Yang perlu lagi nanti sering kita temukan dalam perhitungan soal itu adalah di liternya ya. Jadi 1 desi itu setara dengan liter. Boleh kau konversi, nanti kamu konversi ke mililiter dan seterusnya. Baik, sebagai contoh 1000 cm pangkat 3 ini 1000. Dari sini mau kerubah ke dekameter. 1, 2, 3 naik pangkat minus 3. Berapa tangga naik? 3. Pak, dari mana pangkat 3 nya ini? Ini 1000 ini kan 10 pangkat 3. Oke, pangkat minus 9. 3 dikurang 9 sama dengan minus 6. Oke, dalam satuan dekameter. Lalu yang berikut untuk bagian B, 0,05 hektometer pangkat 3 sama dengan berapa desimeter pangkat 3? 0,05 ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke, ini dari hekto ke desi. Ini hekto, ini desi. 1, 2, 3 tangga turun. Turun berarti pangkat positif. Berapa tangga turun? 3. 10 pangkat 9 minus 3 tambah 9. Oke, 10 pangkat 6. 5 kali 10 pangkat 6. Begitu caranya. Yang berikut misalkan dari liter. Liter 1000, liter berapa dekameter pangkat 3? Tadi sudah saya katakan bahwa desimeter itulah liter. Berarti 1000 desimeternya maksudnya ini. 1000 desimeter pangkat 3 kita mau rubah ke dekameter. Berarti 1000 10 pangkat 3 ya 1000 ya. Dari desi ke deka. Ini desi Pak, dan ini deka. Berarti 1, 2. Naik dari pangkat minus 3. Berapa tangga naik? 2. Jadi 3 minus 3 pangkat 2. Maka ini 10 pangkat minus 3 di pangkat 2 kan minus 6. 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Itu dia untuk itu ya. Selain daripada itu, ada satuan-satuan SI lagi yang sering dipertanyakan. Di sini saya perkenalkanlah kembali. Mungkin di SMP tidak terlalu dipelajari lebih dalam. Kalau yang tadi itu pasti sudah yakin saya sudah bisa semua, karena dasar-dasar di SD pun sudah ada itu. Baik, ada besaran namanya, awalan namanya eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, pengali. Maksud pengali ini adalah boleh nanti kalau kita buat di sini meter, berarti bacanya ini Pak eksameter, pekameter, petameter, terameter, gigameter, megameter, kilometer, meter, milimeter, mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer, dan atometer. Oke, kalau kita misalkan bicara data, kalau kita bicara dari komputer data atau dari HP, byte kan, berarti ini akan menjadi exabyte, petabyte, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, dan seterusnya. Ini byte, bit ya, milibyte, mikrobyte, begitu dia. Maka nanti biasanya itu ini untuk dari sini batas pengali ini ke atas itu depannya itu selalu pakai huruf besar. Eksa, peta, tera, giga, mega, kilo. Lalu di bawah itu pakai huruf kecil. Ini mili ya, mikro. Oke, ini mikro seperti M dia, seperti M dia. Mikro. Ini lambangnya ya. Bacanya mikro. Oke, mikro. Lalu ini ada nano. Lalu ada piko, P kecil, femto, V kecil, atto. Baik, bagaimana mengaplikasikannya? Satu tangga ini 10 pangkat 3.
itu sama dengan kalau kita misalkan tadi ke meter ya. Dari kilometer ke meter, saya ulangi, dari kilometer ke meter, kalau kamu lihat lagi kembali tangga itu, kalau kita lihat kembali tangga yang kita pelajari tadi tentang besaran panjang tadi, itu 10 pangkat 3, 1000. Ya sebenarnya setara dengan begitu. Dari meter ke milimeter pun demikian. Jadi pengali ini bisa kita ganti. Kalau untuk satuan data byte ya. Kalau satuan misalkan kapasitor farad, muatan coulomb, satuan daripada arus nanti ampere. Jadi nano ampere, piko ampere, begitu dia seterusnya. Baik, bagaimana mengaplikasikannya? Kalau tadi turun dia 10 pangkat 3, naik sama dengan 10 pangkat minus 3. Mari kita lihat contoh berikut. Oke. Pada contoh ini ada saya tuliskan di sini 1.000.000 nanometer. Berapa kilometer? Kalau saya katakan 1.000.000 berarti 10 pangkat 6. Dari nano ke meter, ini nano. Ini nanometer, ini meternya. Berarti naik. Kalau naik 10 pangkat minus 3. Berapa tangga naik? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Minus 3, 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 4, minus 12. Berarti 6 dikurang 12 sama dengan negatif 6 km. Begitulah caranya. Lalu yang berikut, 500 GB. Berapa byte? 500 itu kan 5 kali 10 pangkat 2. Kita akan lihat dari giga. Dari giga menuju byte berarti turun. Kalau turun pangkat 3. Kalau pangkat 3 turun, berapa tangga dia turun? 1, 2, 3. Berarti dipangkatkan 3 lagi. Maka 10 pangkat 3 dipangkatkan 3, 10 pangkat 9. Berarti 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 9 itu 10 pangkat 11. Jadi 500 GB setara dengan 5 kali 10 pangkat 11 byte. Baik, untuk contoh yang terakhir, 200.000 femtocoulomb. Berapa petacoulomb? Jauh kali lompatannya. 200.000 femtocoulomb. Berapa peta? Ini P besar ya. Kalau P besar itu peta. Nih. Kalau nanti depannya P besar itu peta, kalau P kecil itu untuk piko. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa nilai daripada 200.000 itu 2 kali 10 pangkat 5. Kita lihatlah dari femto. Dari femto kemana? Ke piko. Dari femto ke peta. Maka itu naik. Berapa tangga naik? Karena naik 10 pangkat minus 3 ya. Mari kita hitung berapa tangga dia naik. Ini tadi femto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulislah di sini sepangkat 10. Minus 3 jadi minus 30. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 30. 5 dikurang 30 sama dengan minus 25. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 25 petacoulomb. Begitulah contoh-contohnya nanti yang mungkin nanti akan kita pakai nanti ke proses pengerjaan soal pada tingkat atau materi selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Tetap dipelajari pelan-pelan. Kalau ada hal yang kurang dimengerti boleh ditanya kepada saya. Terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut lewat video berikutnya.